Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ahmad Nurudin dari kelas 11 TKJ 4. Saya akan menjawab pertanyaan tugas KK2. Soal pertama, baca dan cermati artikel tentang standar jaringan nirkabel dari berbagai sumber yang relevan. Yang pertama itu ada IEEE 802.11. Ini adalah standar yang dibuat pada tahun 1997. WiFi dengan standar ini mendukung kecepatan maksimum sampai 54 megabit per detik atau Mbps. Yang kedua ada IEEE 802.11a. Ini adalah penerus dari 802.11 yang dibuat pada tahun 1999, berjalan pada pita frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. Kecepatan yang ditawarkan masih pada maksimum 54 Mbps. Yaitu yang ketiga ada IEEE 802.11b. Standar WiFi ini juga dibuat pada tahun 1999 dengan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Namun standar ini hanya menawarkan kecepatan maksimum 11 Mbps. Yaitu selanjutnya ada IEEE 802.11g. Ini dibuat pada tahun 2003 dan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Meskipun memakai pita frekuensi tersebut, standar WiFi ini mampu menunjang kecepatan data sampai 54 Mbps. Yaitu selanjutnya ada IEEE 802.11n. Ini diperkenalkan pada tahun 2009 dan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz serta 5 GHz. Standar WiFi ini juga mendukung penggunaan multi-channel di mana setiap channelnya menawarkan kecepatan maksimum 150 Mbps. Selanjutnya ada IEEE 802.11ac. Ini merupakan standar WiFi yang banyak ditemukan saat ini. Standar ini dibuat pada tahun 2014 dengan kecepatan data maksimum hingga 1300 Mbps. Standar 802.11ac ini mendukung MU-MIMO, yaitu saluran siaran WiFi tambahan untuk frekuensi 5 GHz dan dukungan lebih banyak antena atau satu router. Selanjutnya ada IEEE 802.11ax. merupakan standar WiFi yang dirilis pada 2019. Standar ini menetapkan WiFi yang menawarkan kecepatan data sampai 10 Gbps atau 30-40% lebih cepat dibanding 802.11ac. Lalu terakhir ada IEEE 802.11be. Ini konon menjadi standar WiFi selanjutnya setelah 802.11ax. Spesifikasi untuk standar WiFi ini sendiri belum sepenuhnya tuntas. Namun berdasarkan dokumen IEEE Explore IEEE 802.11be menjanjikan bandwidth 2 kali lipat dengan kecepatan 40 Gbps. Yang kedua ada soalnya, yaitu kumpulkan berbagai informasi tentang bagaimana menganalisis kelebihan dan kekurangan standar jaringan nirkabel dari berbagai sumber yang relevan. Itu yang pertama ada IEEE 802.11. Kelebihannya itu memulai perkembangan teknologi WiFi meskipun tidak lagi digunakan pada perangkat saat ini. Kekurangannya yaitu kecepatan yang relatif rendah, maksimum 54 Mbps, rentan terhadap interferensi. Yang kedua ada IEEE 802.11a. Kelebihannya menawarkan kecepatan yang sama dengan 802.11 tapi pada frekuensi 5 GHz yang lebih jarang digunakan menggunakan interferensi. Kekurangannya jangkauan terbatas pada frekuensi 5 GHz.
kurang kompatibel dengan perangkat lama yang hanya mendukung 2,4 GHz. Yaitu yang ketiga ada IEEE 802.11b. Kelebihannya yaitu penyedia konektivitas nirkabel walaupun dengan kecepatan yang terbatas. Kekurangannya yaitu kecepatan transfer data rendah, maksimum 11 Mbps, rentan terhadap interferensi. Yang selanjutnya itu IEEE 802.11g. Kelebihannya menggabungkan kecepatan tinggi 802.11a dengan frekuensi 2,4 GHz yang umum digunakan. Kekurangannya yaitu tetap memiliki jangkauan terbatas yang rentan terhadap interferensi dan pita frekuensi yang padat. Selanjutnya ada IEEE 802.11n. Kelebihannya meningkatkan kecepatan dan jangkauan dengan dukungan multi-channel dan teknologi MIMO. Kekurangannya dapat menjadi mahal dan konsumsi daya lebih tinggi pada perangkat tertentu. Yang selanjutnya ada IEEE 802.11ac. Kelebihannya kecepatan yang lebih tinggi hingga 1300 Mbps, dukungan MU-MIMO dan jangkauan yang baik. Kekurangannya memerlukan perangkat yang sesuai untuk mendapatkan manfaat penuh dan bisa lebih mahal. Selanjutnya ada IEEE 802.11ax. Kelebihannya kecepatan data yang sangat tinggi hingga 10 Gbps, peningkatan kapasitas jaringan, dukungan MU-MIMO yang ditingkatkan. Kekurangannya yaitu perangkat yang lebih baru diperlukan untuk mendukung fitur-fitur ini mungkin butuh biaya lebih tinggi. Terus yang terakhir IEEE 802.11be. Kelebihannya janji memberikan kecepatan yang sangat tinggi hingga 40 Gbps dan bandwidth yang lebih besar. Kekurangannya yaitu spesifikasi belum sempurna, jelas belum ada implementasi yang ada saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.